Hai semuanya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya di sini Ruth Paulina selaku mahasiswi dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang Undang-Undang Kepabeanan pada mata kuliah Custom Immigration dan Quarantine atau CIQ. Nah, saya di sini akan menjelaskan undang-undang pada bab 3 terkhususnya tentang tarif dan nilai pabean yang saya mulai pada pasal 15 sendiri karena menurut saya pasal ini yang terpenting untuk dijelaskan dan pada pasal 14 dan 17 saya pikir itu sudah jelas apa maksud dari undang-undang tersebut. Baik, saya akan mulai eh, mencoba menjelaskan apa aja sih arti dari tarif dan nilai kepabeanan itu sendiri, seperti itu. Nah, kita mulai pada ayat yang pertama, yaitu nilai pabean untuk penghitung bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Maksudnya gimana? Yaitu biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, yang biasanya berupa yang pertama ada komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian. Yang kedua ada biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan. Dan yang ketiga, barang pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan. Lalu ada nilai dari barang dan jasa yang berupa pertama ada material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor. Yang kedua ada peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor. Nah, yang ketiga ada material yang digunakan dalam pembuatan barang impor. Lalu yang keempat ada teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan di mana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor. Nah, yang dipasok secara langsung ataupun tidak langsung oleh pembeli. Dengan syarat barang dan jasa tersebut meliputi yang pertama, dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan. Dan yang kedua, untuk di kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya. Nah, yang ketiga ada harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Lalu ada Lalu yang ketiga ada royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung ataupun tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penjual atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan. Nah, yang kelima ada biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan ataupun tempat-tempat impor di daerah pabean. Yang keenam ada biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah
pabean. Dan yang terakhir ada biaya asuransi. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi atau yang saya jelaskan tadi itu adalah termasuk dalam ayat 1 yang menjelaskan tentang penghitung bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Jadi barang apa saja yang masuk dalam transaksi pada bea cukai itu sendiri. Lalu pada ayat 2 bisa kita baca dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Nilai pabean untuk menghitung bea masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang identik. Nah, apa saja sih barang-barang yang dianggap identik tersebut? Nah, ada dua barang yang dianggap identik nih, apabila keduanya sama dalam segala hal. Setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya itu sama. Serta yang pertama itu diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama, atau yang kedua diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Jadi barang identik itu termasuk pada produksi dan produsennya. Nah, pada ayat 3, dalam hal nilai pabean untuk menghitung bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dihitung berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa. Nah, maksud dari ayat 3 itu sendiri adalah dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial. Dan secara komersial itu dapat dipertukarkan serta yang pertama diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama dan yang kedua diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Nah, pada ayat 4, dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat ketiga. Nah, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dihitung berdasarkan metode deduksi. Nah, apa sih metode deduksi itu sendiri? Yang dimaksudkan dengan metode deduksi itu yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang impor yang bersangkutan, barang impor yang identik ataupun barang impor yang serupa di pasar dalam daerah pabean yang dikurangi biaya atau pengeluaran, antara lain komisi ataupun keuntungan, transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak. Seperti itu. Nah, pada ayat 5, dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dihitung berdasarkan metode komputasi. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan metode komputasi itu sendiri yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan harga bahan baku, biaya proses pembuatan, dan biaya ataupun pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean. Seperti itu. Nah, pada ayat 6 saya bacakan, dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ataupun ayat 5. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dihitung dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, atau ayat 5, berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu. Nah, yang dimaksudkan dengan pembatasan tertentu tersebut yaitu bahwa dalam penghitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan
ditetapkan berdasarkan yang pertama, harga jual barang produksi dalam negeri. Yang kedua, ya, suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembanding. Yang ketiga, harga barang di pasaran dalam negeri pengekspor. Yang keempat, biaya produksi selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 5 yang telah ditentukan untuk barang identik dan serupa. Yang kelima, harga barang yang diekspor ke suatu negara lain, selain ke daerah pabean. Yang keenam, harga patokan. Dan yang ketujuh, nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir pada ayat 7, ketentuan tentang nilai pabean untuk menghitung bea masuk diatur lebih lanjut oleh Menteri. Saya rasa pada ayat 7 sudah cukup jelas karena pabean untuk menghitung bea masuk diatur lebih lanjut oleh Menteri. Nah, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya tentang Undang-Undang Kepabeanan, terkhususnya pada bab 3 tentang tarif dan nilai pabean. Baik, saya Ruth Paulina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.